sahabat kita Gora, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kami tampil berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita tampil dengan video-video lomba, video-video lagu, kali ini kami tampil dengan video tentang kesehatan. Topik yang akan kita bawa, bahas apa nih? Kita bicara sekali lagi tentang COVID. Agak sudah mulai bosan mungkin tentang COVID karena Udah lama ya. Sudah nyaris 2 tahun. 2 tahun. Ya, tapi terpaksa kita tetap angkat karena kali ini kita spesial. Yang kita angkat bukan cuma bicara tentang COVID, bagaimana pencegahan yang sudah kita sama-sama tahu, prokes dan lain sebagainya. Yang akan kita angkat kali ini topik tentang bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh, terutama meningkatkan kekuatan paru melalui titik-titik akupuntur. Iya. Nah, cuman kalau pakai akupuntur itu kan pakai jarum. Iya. Kali ini kita ajarkan bagaimana menggunakan merangsang titik-titik akupuntur itu, tapi tidak menggunakan jarum, tapi menggunakan metode Tuina. Nah, karena kalau dengan akupuntur harus dikerjakan oleh ahlinya, ya, betul, gitu kan? Harus terlatih, ya. Harus gunakan jarum, tapi ini kita gunakan metode Tuina. Bedanya apa? Akupuntur dengan Tuina? Sebetulnya ya dibilang berbeda ya tidak, tapi ya berbeda gitu. Berbeda secara teknik. Oh, cara pengerjaannya aja. Iya, karena kalau akupuntur itu kan gunakan jarum. Ya. Tapi seperti yang tadi sudah dikemukakan bahwa sangat sulit untuk bagaimana menentukan titiknya. Tusuk pakai jarum juga itu perlu pelatihan khusus gitu ya, harus dilakukan oleh akupunturis atau cara dokter, pasang jarumnya. Iya, gitu. dokter akupuntur medik gitu ya. Nah, kali ini untuk mempermudah dan bisa dilakukan sendiri di rumah, terutama teman-teman yang kebetulan PCR-nya positif, CT-nya masih rendah, antigennya positif gitu ya, dan harus lakukan isolasi mandiri di rumah, ini bisa dilakukan sendiri. Bisa dilakukan secara mandiri. Ya. Gitu ya. Titik-titiknya sangat mudah, nanti kita jelaskan apa saja titik yang titik target yang akan dilakukan Tuina, berapa lama dilakukan dan lain. Tuina itu apa sih? Tuina itu sama dengan acupressure sebetulnya, cuma acupressure itu dengan metode Cina dibilang dikatakan itu metode secara Tuina. Tuina itu sebetulnya pijat cara Cina. Dengan teknik yang sama gitu. Maksudnya seperti pijat-pijat yang lain, cara pijatnya sama ya, atau ada teknik sendiri? Pijat itu ya macam-macam, ada pijat Swedia, ada apa yang Jepang punya? Shiatsu, Thailand juga punya gitu ya. Nah, ini cara Cina. Kalau cara Cina itu namanya Tuina. Metode Tuina sendiri ada 9. Tapi kita nggak usah bahas metode yang 9 itu. Kita bahas aja nanti bagaimana cara merangsang untuk memperkuat daya tahan tubuh, memperkuat paru-paru, memperkuat jantung, sehingga biasanya itu meningkatkan secara cepat nilai CT ya, secara PCR. Ini sudah beberapa digunakan oleh beberapa pasien yang kebetulan juga terkena COVID dan hasilnya sangat menakjubkan. Jadi mungkin nanti bisa dicoba sendiri di rumah gitu ya. Semoga bermanfaat dan membantu untuk mempercepat kesembuhan. Cara melakukan Tuina tuh kayak gimana? Apa ada cara khusus yang harus kita tahu gitu selain pijit yang biasa? Kalau pijit biasa itu kan ya pijit aja, pijat otot, pijat. Kalau di Tuina itu berbeda. Ada pijatan untuk di permukaan, untuk anak-anak beda tekniknya, untuk dari penekanan pijitnya. Betul, dari penekanan pijitnya, dari gerakan pijitnya. Gitu ya, seperti kalau di akupuntur itu ada teknik untuk
untuk melakukan sedasi. Sedasi itu melemahkan. Jadi biasanya kalau yang sedasi itu pijatannya dia berputar mengarah arah clockwise, jarum anti clockwise. Sementara kalau yang untuk menguatkan itu biasanya searah dengan jarum jam. Tapi seperti lazimnya teknik akupuntur yang kita gunakan itu untuk tuina itu sama. Ya, kita gunakan metodenya itu dengan istilah cun. Cun itu ya. Jadi kalau cun itu ukurannya seperti ini. Ah, ini jempol. Jempol ini lebar jempol dari sisi sini ke luarnya ini kita sebut 1 cun. Ya, 1 cun. Nanti ini akan berguna pada saat nanti penentuan titik pada saat kita melakukan. Bukan dari sini ke sini gitu. Bukan, lebar. Oh. Lebar cun. Ya, lebar cun 1 cun itu satu lebar 1 ibu jari. Jadi titiknya kita tentukan seperti ini. Nah, dari sini ke sini itu 1 cun. Dua jari ini telunjuk dengan jari tengah. lebarnya ya, lebar dari sisi luar sampai ke dalam sini itu 1,5 cun. 4 jari ini 3 cun. Gitu. Ya, kalau kita lihat 3 cun itu sama seperti kalau kita membentuk jari seperti ini titik ini sama dengan 3 cun. Atau paling gampang begini aja. 3 cun, 1,5 cun. Tapi lebar jari orang kan beda-beda. Ya, meskipun berbeda tapi bedanya juga nggak terlalu jauh. Nggak mungkin ada orang yang jempolnya sampai satu orang dia sendiri 2 jari begini gitu ya. Meskipun gemuk atau kurus, kalau dewasa itu nyaris nggak. Kurang lebih sama lah. Kalaupun berbeda itu sangat sedikit ya. Nah, metode yang akan kita jelaskan nanti itu sebaiknya dilakukan sendiri. Karena kan orangnya COVID. Ya kan, masih infeksius, sedang isolasi. Kan nggak mungkin dia panggil orang, tolong dong pijitin gitu ya. Nanti kasih yang membantu untuk melakukan pemijatan. Sebaiknya makanya nanti ini dijelaskan supaya bisa dilakukan sendiri di rumah atau di mana saja, sementara dirawat pun masih oke. Pengalaman kemarin itu beberapa kasus itu yang COVID dengan menggunakan metode ini sangat cepat untuk jadi sembuh gitu ya, sampai ke CT value-nya di atas 37 sampai 40, bahkan yang sampai akhirnya negatif secara PCR. Oke, sekarang kita sudah punya model. Siapa namanya, Mas? Mas Panji. Terima kasih Mas Panji sudah berkenan untuk jadi model pada hari ini untuk membantu kita memperlihatkan titik-titik mana yang akan dipijat secara tuina untuk mencegah atau memperkuat imunitas tubuh. Ada beberapa titik, tapi terutama karena COVID itu lebih banyak menyerang di paru. Titik-titik yang akan diambil itu adalah titik-titik yang berhubungan dengan paru. Itu ada di depan di dada, di bagian depan, di lengan. Nanti kita tentukan titiknya, meridian paru. Kemudian juga di belakang, di punggung. Itu mulai dari cervical 7, thoracal 1, thoracal 2, thoracal 3 sampai thoracal 4. Titiknya sendiri namanya titik Jueji, Huatwo Ji. Titik C7, Jueji C7, Jueji T1, T2 sampai T3. Kalau ada gangguan di jantung biasanya kita teruskan sampai di Jueji 5. Titik Jueji itu setengah cun. Tadi kita sudah bahas tentang cun. Setengah cun dari tulang tengah, meridian government vessel. Kemudian kita tentukan dulu di mana sih cervical 7. Tulang cervical 7, tulang leher itu ada 7 ruas. Tulang cervical 7 itu otomatis ruas terakhir dari rangkaian tulang leher. Cara menentukannya adalah kita nunduk, melakukan fleksi kepala sejauh mungkin. Nah,
tonjolan tulang yang paling menonjol di belakang inilah adalah cervical 7. Titik ke ruas ke-7 dari rangkaian tulang leher, 7 rangkaian tulang leher. Ini cervical 7. Di bawah tulang cervical 7 otomatis ada 12 tulang belakang, tulang torakal. Nah, tulang torakal itu 12 dimulai setelah cervical 7, otomatis ruas yang berikut 8 adalah ruas cervical torakal ke 1. Ruas yang berikut torakal 2. Cari lagi bisa diraba, yang paling menonjol itulah ruasnya, itu ruas 3. Saya ambil sampai ke ruas 5. Wah, keren juga ini tatonya. 4. Dan ini torakal ke 5. Ya. Ini cervical, ini torakal. Nggak apa-apa dicoret-coret ya, Mas? Ya, ini torakal 2, torakal 3, torakal 4, torakal 5. Ini titik yang akan diambil. Tapi utamanya untuk COVID yang kita ambil adalah cervical 7, torakal 1, 2, 3. Titiknya adalah setengah cun. Ingat lagi, 1 cun itu 1 ibu jari. Jadi kira-kira dari pinggir tonjolan itu, pinggir tulang ya? Ya, pinggiran tulang setengah cun. Ini batasnya. Jadi setengah cun itu kira-kira setengah dari ibu jari. Titiknya di sini kiri kanan. Ya, begitu juga dengan torakal 1. Ini torakalnya, tulang yang paling menonjol ambil kira-kira setengah cun. Jadi di ruas tulang belakang pinggir-pinggir kanan, ya, pinggir kiri kanan. Titik Jueji itu termasuk titik paling penting di ilmu akupuntur, di metode akupuntur. 1 titik lagi, ingat lagi ya. Kira-kira setengah cun saja, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau 1 cunnya kan di sini. Iya. Ya, jadi ini setengahnya. Ya, setengah cun itu setengah ibu jari. Nah, kemudian ya, kita tentukan dulu titiknya, baru nanti kita lihat, kita perlihatkan bagaimana cara memijatnya. Di torakal 2 ini adalah torakal yang berhubungan langsung dengan paru-paru. Cara gampangnya dia di ujung tulang klavikula, ini tulang belikat. Ya, kira-kira paling ujung atas tulang belikat, kalau ditarik garis lurus itu kita ketemu tulang titik torakal 2. Jadi dia sejajar dengan rangkaian atas tulang belikat. Ya, ini badannya agak miring. Tuh. Agak skoliosis sedikit. Bisa juga nanti kita bicara tentang bagaimana cara memperbaiki skoliosis dengan metode akupuntur atau dengan metode Tuina. Titik ini titik Ding Chun. Jaraknya setengah cun, setengah ibu jari dari kiri kanan bonggol tonjolan tulang cervical ke-7. Ini dipijit. Pijatnya cukup hanya pijatan ringan. Pijatan ringan itu bisa dengan ibu jari atau dengan ruas ibu jari yang ditekuk sedikit. Ya, bisa dengan begini, ya, atau bisa juga sekaligus dengan 2 jari. Ini diputar ke kiri ke kanan, putaran ringan. Jadi kira-kira seringan seperti kayak kita nimbang, kalau punya timbangan ditekan aja sedikit, kira-kira itu 100 sampai 300 gram. Jadi kalau kita punya timbangan, kita latihan, oh ini kira-kira 100 gram, ini kira-kira 300 gram. Kalau tekannya sedikit, bisa setengah kilo atau sampai 1 kilo. Yang diperlukan adalah pijatan ringan. Coba ya. 2 tangan. Tentukan dulu ini cervical 7. Jadi titiknya itu dipijat di kiri kanan dengan gerakan memutar. Ya. Itu cervical 7. Supaya ritmenya sama, putarannya. Jadi putarannya ke kanan 7, ke kiri 7 gitu, supaya sama aja, bukan 7 itu ada angka tertentu, itu nggak kena. Kurang relax aja supaya bisa untuk merangsang imunitas. Ini yang diambil torakal 1, torakal 2, torakal 3. Ini rutin dilakukan pagi sore. Kalau umpamanya masih dalam kondisi isolasi mandiri atau PCR-nya masih CT-nya rendah, ini bisa dilakukan sendiri. Seterusnya 7, balik lagi 7. Tekanannya ringan aja, nggak perlu kencang-kencang.
Kalau untuk torakal 2 yang sejajar dengan paru, ini boleh ditambah dengan dari sini tambah 1,5 cun. Ke kiri ke kanan, ini khusus untuk memperbaiki fungsi paru. Jadi bukan cuma menaikkan imunitas tubuh, tapi juga meningkatkan memperbaiki fungsi paru-paru. Sekarang kita lihat ke depan. Di depan ini ada meridian paru. Ya. Meridian paru itu dimulai dari meridian paru 1 dan paru kedua. Ya. Cara menentukannya dari tengah sini, dari tulang sternum tengah, dia 6 cun ke kiri ke kanan. Di sini kita dapat meridian paru nomor 1, naik satu ibu jari 1 cun ke atas, kita dapat meridian paru nomor 2. Kebalikannya untuk sisi sebelahnya sama. Ini 1, ini 2. Diperlakukan sama. Boleh tekan dengan ujung telunjuk atau dengan ibu jari ke kiri. Sakit ya? Begitu seterusnya. Ya. Meridian paru nomor 1, meridian paru nomor 2. Kemudian kita perlu juga meridian paru nomor 5. Bagaimana cara menentukan meridian paru nomor 5? Tangannya kita tekuk. Kemudian di sini, sisi sebelah luar, sisi yang sejajar dengan ibu jari, sisi yang sebelah luar, sebelah lateral, itu kalau kita raba ada tendon dari otot bisep. Jadi dia agak keras di sini uratnya. Posisi titiknya di sebelah, persis di sebelah tendon dari bisep, gitu ya. Nah ini diambil. Ini titik nomor 5. Kemudian titik nomor meridian paru nomor 6, ya. Itu 7 cun dari pergelangan. 7 cun dari pergelangan. Jadi kita lihat ini 3 cun. Ini 6 cun. Ini tambah 1 jari lagi jadi 7. Ini titiknya. Begitu juga kita perlakukan sama kiri dan kanan. Jadi ini kita tekuk sebelah luar yang sejajar dengan ibu jari yang bagian luar yang lateral. Kemudian kita tentukan di sini ada otot yang bisep dari tendon dari bisep, dari otot bisep, dia di sebelah sini. Dia satu garis lurus dengan titik paru nomor 5. Ini paru lang nomor 5, ini lang nomor 6. Ada juga yang tambah lagi lang nomor 7. Jadi perlakuannya sama. Bisa dilakukan coba sendiri, tekuk dengan ibu jari, ya, putar di titiknya, ya di titiknya, putar ke kiri, sakit ya, lebih terasa ya, ke kiri 6, ke kiri 7, ke kanan 7, ke kiri 5, pokoknya harus putarannya seimbang. Kalau ke kiri 5, ke kanan 5. Begitu juga yang jadi memang titiknya sendiri nggak terlalu banyak, nggak terlalu rumit, dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Karena dari pengalaman beberapa pasien yang melakukan pijatan tuina seperti ini, hasilnya sangat bagus, gitu ya. Semoga ini bisa membantu mempercepat kesembuhan. Semoga bisa banyak membantu, gitu ya. Makasih ya Mas Panji, boleh pakai lagi bajunya ya. Nah udah, cuman begitu aja. Jadi siapapun bisa bikin, bisa melakukan itu. Dibuat untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, biasanya mampu menaikkan CT dalam waktu yang cukup singkat. Biasanya naik 1-2. Saya punya beberapa hasil pemeriksaan yang sudah melakukan ini, meningkatnya cukup tajam. Dari 20 sampai naik ke 37 itu hanya dalam waktu satu minggu. Bahkan ada pasien yang umurnya di atas 70 itu bahkan negatif. Langsung negatif. Tujuannya memang hanya untuk membantu
gitu ya. Semoga ini bisa berguna bagi teman-teman yang kebetulan seperti tadi masih dalam keadaan isolasi mandiri, dan semoga cepat COVID hilang dari hidup dari kita ya, supaya kita bisa hidup lebih nyaman seperti sedia kala gitu ya, dan tetap menjaga prokes ya, tapi tetap menjaga prokes gitu. Akhirnya kita ketemu lagi di episode yang lain. Oh iya ya, jangan lupa ya, kalau yang belum subscribe, yang belum bunyikan lonceng, tolong supaya bisa ngikuti, di like juga ya, karena di yang like berikut juga. kita akan bahas tentang apa ya? Banyak, kita punya ada kecantikan dengan akupuntur dengan Twina. Coba nanti ya yang berikut ya. Yeah. Yang berikut kita akan coba bagaimana melakukan facelift atau permajaan wajah dengan pressure atau Twina. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk